Rahayu Semeton cerita dari desa. Kali ini ada teman-teman dari Ami Sewake yang datang ke dapur Bali Mule. Cooking class ini diadakan di kampung tetangga dan diawali dengan obrolan santai biar lebih akrab. Kita ikuti ceritanya. Di kampus 6 bulan training. Ini udah berapa bulan? 5 bulan. Udah 5 bulan mau training ya? Udah dapat juga. Suka di Ami Sewake? Suka ya? Apa yang bikin kamu suka? Banyak pembelajaran sih Pak bagian di kitchen. Dulunya memang tidak tahu menahu kalau Pak. Sekarang bisa lah lebih terjerumus lagi untuk di bagian di kitchen itu Pak. Oke. Kan kalau saya memang di bahasa kurang Pak. Ya. Tentang bahan-bahan makanan itu. Tapi saya sekarang mau belajar sedikit demi sedikit. Iya dong. Ya, pasti kan bisa. Semua orang butuh belajar kan, nggak ada langsung ngapain lu pinter di sekolah kan gitu. Kalau udah pinter di rumah aja bikin restoran sendiri. Pasti semuanya akan bisa. Iya, itu udah betul. Terus, semua kamu beruntung lu dapat dicariin training di hotel-hotel bintang 5. Iya, bisa. Apalagi berangkat sendiri. Orang dalam mengolah makanan paling kuat itu. Kenapa? Selama ini kan banyak kamu melihat makanan-makanan yang berbahan dasar yang second cut istilahnya kalau di dapur itu, artinya daging-daging yang kelas 2 gitu, kelas 2 yang tidak premium, yang tidak bagus. Itu diolah oleh leluhur kita itu menjadi makanan enak. Setelah ini aku udah ada bekal, habis kerja di mana tak sisihkan. Aku mau jalan-jalan ke Jogja berempat, jalan-jalan ke Jogja, jalan-jalan ke Lombok, jalan-jalan gitu caranya. Karena mengasah lidah. Jadi kalau cuma teori tok mah nggak mateng. Harus prakteknya di luar seperti apa tuh makanan. Masak saja enggak. Harus bisa makan. Karena bagaimanapun juga kuncinya di kamu tuh lidah. Kalau bukan masak itu. Nah, kalau lidahnya lancip, bisa cepat. Nah, pengalaman bisa ngobrol dengan Belijero adalah pengalaman yang cukup langka. Di sela kesibukan beliau, masih ada waktu untuk teman-teman dari Ami Sewake dan saling berbagi cerita gitu ya. Kita ikuti kelanjutannya yuk. Biasanya di pura, biasanya. Ya, di pura lah ya. Itu sebenarnya universitas paling bagus. Ya, kalau di pura kamu udah dapat pahala lagi. Ya kan? Ya, dapat pahala. Ya, kan kamu bisa tahu tuh. Tar si A patusnya begini gayanya, si B patusnya begini gayanya, kan gitu. Itu bagus. Nah, justru kamu tuh ilmu tuh yang paling bagus tuh, ilmu di jalanan. Untuk memperkuat, karena ilmu yang ada di kampus itu kan teorinya tuh. Jadi begitu ilmu jalanan kamu padukan dengan ilmu yang gitu, keren banget. Karena ilmu jalanan juga tidak bisa kamu lakukan kalau misalnya kamu buka restoran, kurang. Karena ada aturan-aturan yang di restoran ataupun di hotel restoran itu juga harus pakai standar nasional, internasional kan gitu. Kayak grill-grillan. Cuman kamu kan udah tahu nih, oke, kalau nge-grill pakai ini begini rasanya, tinggal tingkat kematangannya. Nah, itu pasti kamu dapetnya di kampus. Dimana itu rare, medium rare, medium well done, dan very well done kan gitu. Sate juga begitu. Jadi dipadukan. Kan ada, woi bahasa genepi aja nih, bahasa genepi. Kenapa? Karena semua jenis rempah-rempah kan dicampur jadi satu dalam pembuatan dan rasanya saling melengkapi. Oke, boleh juga, tapi bukan itu yang terpenting. Jadi gini, bumbu Bali disebut dengan bumbu bahasa genep itu karena dalam komposisi bumbu Bali itu sudah mengeluarkan rasa yang genap yang ada dalam kelenjar perasa manusia. Ada 6, namanya sad rasa. Ya. Apa itu sad rasa? Kan ada manis, Terus, pahit, pedas, asam, asin, terus pucat. itu namanya sad rasa. Tidak ada lagi lebih rasanya daripada itu. Kecuali nambah satu lagi rasa kecewa karena kamu patah hati. Itu jadi nambah yang itu beda. Ceritakan ini sudah diceritakan. Belum.
Oke, nah ini mumpung untuk diingetin sama Bu Jero. Ini tahu nggak kamu apa ini? Hah? Bukan. Ini wayang diceritakan waktu Pandawa menyamar, ya, menyamar karena dia kalah dari Kurawa. Nah ini namanya Bima. Jadi tukang masak, ya kan? Nah ini makanya lawar itu ada macam-macam. Bima Krodal. Lagi nafsu-nafsunya si Bima masak, makanya Bima Kroda itu pasti warnanya merah. Yang mau bikin gitar itu ya. Itu. Ada sangut dekah, itu kebanyakan merica. Ya. Nah, ini pisau namanya. Kan tadi aku udah cerita ke kamu kan bahwa tukang masak itu istrinya, selain istri yang sejatinya itu pisaunya gitu. Nah, nih siapa sejatinya ini semua udah saya asak semua nih. Itu yang saya bilang. Kalau ada tukang masak, pisaunya tumpul, otaknya pun tumpul. Ya, jangan sampai kamu otakmu tumpul gitu. Ya. Oke, sekarang dipilih. Nah ini macam-macam beda fungsi ya. Ini yang Bali, ini yang import gitu ya. Oh, ini import dari Cina ya? Ada Cina, ada Jepang. Ya. Sudah? Kamu pilihin. Coba. Satu-satu, ambil. Oke, lagi dari ngambil pisau pun aku tahu kamu. Oke, lagi. Oke, lagi. Ayo satu-satu ambil. Oke, lagi. Itu enggak bisa. Ini untuk slicing aja, nggak bisa untuk dimasak. Selain ini 3 nih, selain ini 4, 5 sama ini nggak boleh. Dok, ya, oke. Nah ini yang saya sayangkan. Dia bisa masak spaghetti, masak steak, masak ravioli, tapi dia nggak lupa ini apa namanya. Jangan sampai kamu kehilangan jati diri sebagai orang Bali. Ini namanya ceraken. Nah, alat-alat masakmu tuh harus ingetin. Ini namanya ceraken. Itu tingkebang. Jadi ini dipakai untuk obat dan lain sebagainya. Itu ada kitabnya ya. Namanya ceraken tingkeb. Nggak usah dicatat. Ntar jadi balian kan. Nggak jadi. Ya, bisa. Ini ada ki. Bangli. Sekarang kan? Yang kamu kenal Bangli itu Pak siapa? Berarti apa larinya? Pengobatan. Ini juga bisa dipakai. Ya. Sekarang aku nanya, kalau mayones pakai untuk apa? Bisa dipakai untuk boreh? Tidak. Artinya apa? Apa yang kita miliki masih fungsinya lebih banyak daripada yang punya orang lain. Ya, jadi kamu harus berbangga. Jadi orang Bali, orang Nusantara, ya. Percaya, Bu. Kamu ngulang-ulangan nih, Pak. Masih gonjol-gonjol. Itu pada tahun 2014 sudah ada gagasan untuk bikin sekolah Amis Warga. Ya karena ada beberapa hal itu ditunda-tunda, terus ada COVID, tapi pas COVID kita bisa membangun di Desa Les. Jadi sekolah ini memfokus ke kuliner, tapi ada beberapa mata pelajaran juga yang mendukung seperti bahasa Inggris, basic computer, social entrepreneurship, supaya nanti kalau mereka mau buka bisnis sendiri sudah sedikit pede. Gamelan sama tari Bali, karena menurut saya itu penting sekali mereka bisa membanggakan budaya sendiri dan sudah ada bekal sedikit. Dan juga ada permaculture, jadi itu perkebunan organik, karena kami punya kebun seluas 3.500 meter persegi di atas atap dan juga di bawah. Dan untuk integrasikan semua, kami juga punya panca budi utama, itu 5 nilai yang kita mau bangkitkan di dalam anak, itu termasuk saling menghormati,
teamwork, merasa aman dan nyaman. Kebanyakan itu datang dari broken home, jadi ada masalah di rumah. Jadi mungkin mereka tidak merasa aman di sana, tapi di sekolah kami sama sekali zero tolerance untuk ngebully sama bertanggung jawab. Yang terakhir itu menjadi tenang karena mereka kan masa remajaan masih hormonnya masih tinggi. Nah, jadi kan fokusnya ke kuliner supaya nanti mereka bisa training di hotel berbintang 4 atau 5 atau restoran juga. Tapi kami memang itu pengen mereka belajar di tempat yang agak rame, jadi di Bali Selatan, dan berbintang supaya mereka tahu bagaimana tekanan di dapur. Nah, terus ini angkatan keempat, jadi sudah ada wisuda 2 kali, graduation 2 kali. Anak-anak sudah kerja di W Hotel ada, di Bali Dynasty banyak sekali itu hotel berbintang 5 dan 4. Nah, sampai juga itu kan karena kami ingin nanti menjadikan Les the Queen of Culiner di Buleleng. Nah, kan sudah ada Jero Mangku Chef Yudi di sini dengan dapur mula, dengan warung Tasik. Jadi semoga nanti anak-anak mau kembali di sini dan merasa cukup pede untuk buka bisnis sendiri. Jadi walaupun itu warung kecil. Nah, sekarang hari ini ada cooking class di dapur mula dengan 8 anak dari angkatan keempat, dan minggu depan mereka sudah akan dilepas pergi ke industri perhotelan untuk belajar selama 6 bulan. Nah, jadi kami dapat kehormatan dari Pak Jero untuk belajar masakan Bali, masakan Nusantara. Karena yang biasanya diajarkan di LPK itu adalah Western food. Jadi cordon bleu, ya macam-macam lah yang bukan masakan Nusantara atau masakan Bali. Jadi mereka tidak ada kesempatan untuk mempelajari. Nah, hari ini mereka bisa mendalami. Pisaunya masih tajam, ini kan paling katos. Nah, gitu. Ini juga ada teorinya gitu. Ya, betul. Sekarang itu ada 2 anak tamatan Ameswaka yang kerja di warung Tasik. Budi sama Ardike. Jadi mereka sudah dapat kesempatan untuk kerja sama Jero Mangku dan untuk memperdalam masakan Bali dan memperkayakan masakan di Desa Las. Kenalkan, nama saya Igra Ardika, lulusan dari Ameswaka DNCC, dan sekarang saya bekerja di warung Tasik. Kalau waktu di Ameswaka tuh paling berkesan tuh terutama pas waktu praktek masaknya tuh kan saya pertama kali terjun ke dunia kulineri. Dan yang kedua itu kalau nggak salah di sana kan ada pembelajaran permaculture. Nah, di sana saya juga belajar cara pembenihan, caranya gimana cara menjaga tanah dengan baik gitu, supaya tidak menggunakan pupuk kimia gitu. Jadi tanah kita tuh bisa dikatakan sehat lah. Harapannya sih kepada adik-adik kelas saya yang sekarang tuh bisa diberikan lebih banyak dasar-dasar yang perlu diberikan sebelum berangkat training, karena berdasarkan pengalaman saya tahun lalu saat saya terjun di training itu, pengalaman saya tentang teori maupun praktek masih belum cukup lah kalau saya bilang, karena waktunya sangat mepet. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan jam praktek dan teorinya gitu. Untuk kampus Ameswaka, saya sangat berterima kasih atas kesempatannya telah hadir di Desa Les, karena saya sebagai salah satu keluarga yang kurang mampu juga bisa mendapatkan dedikasi untuk kuliah. Karena jujur kalau kuliah itu kan biayanya sangat besar, dan saya juga terima kasih kepada donatur-donatur yang sudah memberikan biaya besar kepada masyarakat sekitar sini untuk bisa merasakan bagaimana bagusnya terjun ke dunia perkuliahan. Dan saya juga sangat terima kasih karena jujur saya tidak expect mendapatkan
pekerjaan sekarang, karena waktu SMK juga jurusan yang saya ambil berbeda dengan jurusan waktu kuliah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Budi Sukmayanti, lulusan angkatan kedua dari Amiswaka. Pastinya sih di cookingnya, ya dapurnya bagus, terus bisa belajar bareng-bareng sama teman-teman kayak gitu, belajar masak. Udah lulus training, udah lulus dari Amiswaka, skill-skill sama pelajaran yang udah didapat itu berguna banget buat saya di sini, buat bisa kerja. Di Amiswaka itu emang yang diutamakan itu di kulinerinya emang. Yang bagian di hot kitchen. Dulu training di bagian cold kitchen. Kalau di pastry kurang suka. Terima kasih buat Amiswaka, karena berkat adanya Amiswaka saya dapat belajar banyak hal yang sebelumnya belum pernah didapat dan bisa dipergunakan sekarang di dunia kerja. Harapan saya buat generasi selanjutnya dan juga adik-adik tingkat selanjutnya nanti agar dapat bisa tetap bergabung di Amiswaka. Dan juga untuk para donatur, terima kasih. Semoga tetap bisa terhubung dengan Amiswaka selanjutnya untuk memberikan bantuan kepada semua anak-anak yang mau belajar di Amiswaka. Pertama waktu saya masuk di sini di Amiswaka, membangun Amiswaka, saya punya harapan supaya nanti anak-anak yang kurang mampu bisa membantu keluarga, tapi lebih penting untuk saya mereka bisa membantu diri sendiri dengan confidence, dengan percaya diri, supaya karena seringkali anak yang datang dari keluarga kurang mampu itu merasa worthless, tidak bisa menilai diri sendiri sebagai ya orang bisa jadi. Jadi kalau mereka nanti jadi, my job is done, saya sudah happy sekali. Jadi semoga lagi 5 tahun itu mungkin lagi 10 angkatan kita sudah punya restoran dan warung banyak di sini. Itu harapan saya. Terima kasih, nanti kan ketemu di sana. Ya. Ya, Sorean paling. Sama Nia dulu ya. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati Bu. Nah, Nia nanti ping ya kalau makanan sudah siap. Siap. Ya pamit. Hati-hati Bu. Barang-barang. Nah, tapi kalau di awal gini juga nggak apa-apa, ya kan? Ini ringan ini. Ya, begitulah keakraban yang tercipta saat cooking class waktu itu. Terus kemudian setelah mereka belajar untuk membuat bumbu Bali, akhirnya dilanjutkan dengan pelajaran berikutnya sebelum waktu makan siang datang. Yuk, kita ikuti cerita berikutnya. Masa itu sini ada bisik-bisik, tungguin. Ya, harus banyak. Ini ayam kampung nih. Ini karmangon. Wah. Manicure. Buang ini. Terus tenang dengan bagian-bagian ini. Katakanlah ini mau bikin sup gitu ya. Udah ini taruh di bagian supnya. Pegang dua ya. Kalau ada butler, kalau butler itu bisa pronopis, bisa housekeeping, namanya butler. Menambah referensi adalah hal yang cukup penting dalam dunia masak-memasak, dan itulah yang dijalankan oleh teman-teman dari Amiswaka ini. Mereka menimba ilmu dan menyerap apa yang disampaikan oleh Beli Jeruk waktu acara cooking class di Dapur Bali Mule yang lokasinya ada di sebelahnya, yaitu kampung tetangga. More moments later. Ayamnya ini kan gampang nih ngangkatnya nih. Kalau kamu nggak pakai tusuk, kayak
repot nyarinya. Ya. Bentar, masih ada. Berapa Pak Jero? 3 tusuk. Udah. Coba lagi cari. Bentar. Nah, ada. Ini kamu persnya gini. Langsung dimasukkan. Kalau bisa besok jangan di patah-patahin. Biar bentuk keringnya lebih bagus lah. Nah, jadi kalau jadi sop. Caranya bikin area. Jadi besok kalau kamu nikah nggak usah nyari tukang masak, kamu masak dulu. Masak sendiri. Saya masak baru kamu masak. Saya nikah. Ada yang ada daun-daunnya sekalian dan dia harum ya. Tunggu masalah garam terakhir ya. Kalau misalnya tadi semuanya ditambahin kunyit, ntar ini jadi kuning. Udah Yusuf tinggal nyari rasa aja. Tapi kalau sudah selesai, mana bolanya bawa ke sini. Ini halus, sehalus-halusnya lebih bagus. Ini manisin dikit nggak apa-apa. Kalau kamu jauhin pisaunya, nah ya ini tempel ini. Kalau ini nggak bisa pakai nancap karena ringan. Jadi tumpuan ya. Jangan di gini ya, pegang ya, pegang. Di sini bikin merahnya dia mau tangannya ya. Kalau yang tadi goyang ini mau. Kalau ini motong karena berat. Kalau ayam kampung nggak bisa ini. Nggak makan daging sama sekali, oke awalnya. Kan gampang kamu tuh ngangkatnya dari situ, tapi kalau nggak digituin repot. Ya, oke, Julian. Yang rapi Juliannya. Ini namanya merapas. Kalau bumbu merajang, kalau daging merapas. Karakter merajang, merapas tuh tiap daerah beda-beda atau? Enggak, sama. Cuman bedanya kan di personalnya. Ada yang memang pinter ya cepet, hasilnya sempurna gitu. Sama, kalau istilah merapas tuh sama. Supnya matiin dulu. Alah ya? Alhamdulillah. Yuk. Makanya tadi bikin, nah kelemahannya masakan Bali itu banyak yang bikin makanan ntar ini bumbu lawar, ini bumbu sup, ini bumbu ini. Pusing di awal udah bikin bumbu ya. Jadi bikin basicnya jangan dilengkapin. Enggak kayak tadi itu kalau mau masuk sini tambahin ini, ntar masuk situ tambahin ini ya. Bikin sate kayak tadi tambahin ini ya. Cobain ya sekarang. Udah bagus adukannya. Kamu kasih tangannya masing-masing. Dikit-dikit dong, nyobain. Dikit, cobain. Nah, kalau nyoba itu bener nyoba ya, jangan cuma cobain. Mia, ayo. Sini, Mbak, Mia. Yaudah. Kurang apa? Garam. Baru satu garam. Sama. Sama. Oke, itu caranya ya. Garam hati-hati. Kasih Mbak, Ibu Mia. Jangan. Yes. Udah. Semua kurang garam? Iya. Tambahkan garam.
Waduh, selera ini. Ya, kalau memang bener dia kurang garam kan pasti. Itu gampang, tinggal tambahin cabai, bikin enak yang susah. Dah. Jadi kalau nyoba sup jangan pakai sendok yang kecil gitu loh. Ada. Ada yang kurang bisa ya. Kita minta tadi tanya ya. Kita sharing-sharing. Buat kita sharing di kampus. Udah, ayo ambil nasinya. Ambil sekarang, bagi-bagi. Boleh dong. Udah. Makan, habis masak makan gitu. Hati-hati. Dan ya, begitulah. Setelah acara masak-memasak, akhirnya mereka menikmati hasil masakannya. Ini adalah momen yang sangat indah menurut kami karena kebersamaan adalah kunci sebuah kebahagiaan. Apalagi ditemani dengan kuliner yang enak. Bukan begitu teman-teman? Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jaga kenikmatan dalam setiap makanan. Sampai jumpa lagi.